Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan kepada seluruh uh, semua yang hadir di forum dan juga yang di luar forum, dan kepada semua yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya, dari semua unsur dan seluruh jajaran yang berhadir. Alhamdulillah pada hari ini uh, saya memuliakan undangan di atas mengundang saya, yaitu sudah memuliakan saya untuk mengundang, dan saya turut membalas kemuliaan ini dengan menyambut mengisi acara ini. Pertama, saya hari ini lebih penting untuk mendengar apa yang ada di forum, tetapi bukan untuk berbicara. Cuma karena dimohon untuk berbicara, ya saya mengisi pembicaraan itu. Pertama, saya ingin ungkapkan pertama apa yang berkembang di kalangan masyarakat, bahwa ini sebuah tantangan baru dan sebuah pertaruhan, di mana dulu para pemimpin-pemimpin yang menjabat sebagai jabatan politis, baik gubernur, bupati, wali kota, adalah hasil dari pemilihan rakyat. Rakyatlah yang memilih, dan hasilnya tergantung siapa yang lebih banyak dari rakyat yang memilih itu. Artinya, kalaulah sebelum ini kita mengeluh tentang persoalan-persoalan yang tidak memberi solusi bagi masalah-masalah kerakyatan, tapi itu semuanya hasil pemilihan rakyat juga. Ada yang mengatakan, kenapa pemimpin-pemimpin ini bermasalah? Kadang menyalahkan karena rakyat salah memilih, karena mereka tidak dibekali kemampuan dan kapasitas untuk menentukan pemimpinnya, untuk memilih pemimpinnya. Di dalam era ini, era PC ini bukan rakyat yang memilih. Pasti orang-orang yang lebih cerdas dari rakyat, orang yang lebih tahu dari rakyat, untuk memilih orang-orang yang memberi solusi bagi kepentingan-kepentingan rakyat. Maka kita harapkan, inilah punya sebuah harapan baru, sebuah tantangan. Rakyat ingin menguji dan menaruh harapan bahwa ini yang memilihnya adalah orang-orang yang lebih cerdas. Mereka yang punya kewenangan walau lewat aturan-aturan yang berlaku. Pasti menaruh harapan pemimpin-pemimpin yang akan hadir sebagai PJ, entah gubernur, bupati, wali kota, mereka lebih berkapasitas di dalam menjawab semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, dan pembangunan. Karena kenapa? Karena yang memilihnya adalah orang-orang yang punya kapasitas. Sehingga ada bahasa yang mengatakan bahwa kenapa negeri ini agak terkendala di dalam membangun dengan dalam kemajuan yang pesat, karena rakyat tidak dibekali secara merata untuk mampu menentukan siapa pemimpin yang terbaik. Mereka tidak tahu. Karena persoalan kepemimpinan itu persoalan yang sulit dan rumit, yang tidak mungkin rakyat biasa tahu siapa yang lebih cocok. Tetapi kalau dipilih oleh yang punya kewenangan, oleh pemerintah sendiri, apabila terlibat orang-orang cerdas, pasti
kita harapkan insya Allah yang dipilih oleh mereka lebih berkapasitas dan lebih punya kemampuan untuk memberi solusi. Itu yang pertama, itu harapan kita. Yang kedua, juga ini sebuah tantangan. Rakyat ingin menguji sampai di mana pemerintah pusat tahu tentang anatomi daerah-daerah di bawah yang berbeda-beda. Sampai di mana keahlian mereka menitipkan orang yang mengurus sesuai dengan kawasan yang ditetapkan, yang ditunjukkan siapa pejabatnya. Maka oleh karena itu, untuk Aceh, walaupun kita hari ini berbicara berwacana, tetapi saya yakin mereka lebih tahu siapa yang lebih tepat untuk Aceh ini. Tetapi kita berharap di Aceh adalah sebuah kawasan bagian dari NKRI dengan punya kekhususan. Pasti orang yang ditunjuk untuk mengurus Aceh, orang yang lebih tahu tentang kekhususan Aceh. Maka dalam hal itu, seperti yang kita dengar dari apa yang telah dibicarakan oleh yang para pembicara sebelumnya, salah satu kekhususan Aceh adalah persoalan syariah. Persoalan punya UUPA dengan undang-undangnya, dan di sana juga ada punya latar belakang perdamaian dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang kita harapkan, kalaulah Aceh bersyariat, bagaimana mensyariatkan pemerintahan itu, mengintegrasikan syariat di dalam pembangunannya, juga mengintegrasikan syariat di dalam politiknya. Maka di sini kita semua tahu bahwa ada 3 hal penting yang dihadapi oleh pejabat-pejabat yang punya jabatan politis. Pertama, menyangkut dengan politik, juga pemerintahan dan pembangunan. Bagaimana pola dan cara mereka untuk memperbaiki dan menjaga keseimbangan 3 hal ini. Hal yang lebih menarik bagi kita kali ini, yaitu ada bedanya dengan pemimpin sebelumnya. Kalau pemimpin yang sebelumnya, mereka adalah orang yang sangat lelah karena terkuras energinya dalam 2 hal. Pertama, dia dituntut untuk melakukan sesuatu untuk menyukseskan dirinya ke jabatan. Dan kedua, mereka juga harus menyukseskan dirinya di jabatan. Jadi, sukses ke jabatan belum tentu sukses di jabatan. Dan di saat mereka melakukan penyuksesan dirinya ke jabatan, itu banyak hal yang berimbas kepada menyukseskan dirinya di jabatan. Karena kos politiknya terlalu tinggi, dia harus membayar dengan segala macam cara terhadap kos yang telah dikeluarkan di saat menyukseskan dirinya ke jabatan. Tetapi kali ini mereka tidak punya kos tinggi untuk ke jabatan. Energinya masih full. Yang kedua, orang yang dipilih ini adalah dipilih orang yang punya kapasitas untuk memilih. Di era demokrasi kita, di saat pendidikan politik kepada rakyat kurang teredukasi, maka terjadilah praktek yang memilih tidak layak untuk memilih, dan yang akhirnya melahirkan yang dipilih yang tidak layak untuk dipilih. Yang dipilih layak untuk dipilih kalau yang memilih layak sebagai pemilih. Mereka orang yang sudah diedukasi dengan baik tentang demokrasi dan semuanya dalam memilih pemimpinnya. Ini harapan kita, punya harapan besar di PJ ini.
Maka kita berdoa sama Allah supaya orang-orang yang punya kewenangan untuk menentukan pejabat-pejabat di dalam 2,5 tahun ke depan, mereka benar-benar menyeleksi dengan baik siapa orang yang tepat untuk mengurus kawasan-kawasan di Aceh, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Kalau dari sebahagian masyarakat, kita juga mendengar harapan-harapan antara lain. Pertama, mereka tahu setelah ada kajian-kajian, bagaimana Aceh ke depan ini harus lebih bagus dan lebih baik. Aceh jangka panjang, tidak cuma per 5 tahun. Ujung-ujungnya dimulai oleh memperbaiki paradigma politik. Politik, entah itu para politisi, juga politik, paradigma dan perilaku rakyat di dalam berpolitik. Itu artinya membangun politik dalam bentuk paradigma baru yang lebih baik. Itu hal paling fondasi untuk masa depan Aceh jangka panjang, juga nasional. Itu bagaimana nanti pemimpin itu mempersiapkan bagaimana perpolitikan Aceh 2024 itu jauh lebih baik pengaruh daripada kebijakan-kebijakan para pejabat ini. Yang kedua, di saat kita berbicara Aceh bersyariat, persoalan niat bersyariat itu semuanya berbicara tentang syariat siapapun yang ingin memimpin Aceh. Malah di dalam pilkada atau pemilu, semuanya berbicara tentang misi menjalankan syariat di Aceh. Tetapi yang sangat ironis, di saat kita berbicara syariat, di satu sisi, di sisi yang lain, ada promosi syariat yang tidak bagus. Di saat semua aspek kehidupan lain tidak memberi solusi yang lebih baik. Malah ada yang mengatakan ini stagnan dengan negeri syariat. Artinya syariat membuat ini Aceh ini sulit untuk lebih cepat maju, lebih cepat memberi solusi. Padahal bukan begitu. Bagi siapapun yang tahu syariat secara memadai, syariat itu adalah solusi bagi semua aspek kehidupan. Karena kalau syariat itu kafah, syariat terintegrasi di dalam perpolitikan, syariat terintegrasi di dalam pembangunan, syariat terintegrasi di dalam pemerintahan, pasti akan melahirkan perilaku-perilaku politik, perilaku-perilaku pemerintahan, perilaku-perilaku di dalam pembangunan akan memberi solusi kalau mereka mampu menerjemahkan secara benar syariat Islam. Kalau syariat Islam hanya diterjemahkan dalam sebuah dinas syariat, itu dia menjadi eksklusif, tidak akan memberi solusi. Maka perlu diterjemahkan itu secara benar, mulai daripada visi misi, dan juga diterjemahkan secara benar kepada RPJM-nya. Ini yang belum tuntas, dan ini masih bermasalah semenjak 16 tahun undang-undang syariat menjadi amanah undang-undang di Aceh. Ini ada masalah. Maka dalam hal itu, kalau Aceh masa lalu menjadi mercusuar Islam bagi Nusantara, kenapa Aceh di era demokrasi ini, di dalam bagian negara kesatuan, menjadi mercusuar Islam untuk Nusantara? Di saat mampu menjadikan contoh syariat adalah memberi solusi bagi semua aspek. Maka butuh sebuah kolaborasi antara orang yang punya kewenangan dengan yang punya otoritas di dalam menerjemahkan syariat Islam di Aceh.
Kalau tidak akan menjadi promosi buruk bagi Islam. Begitu loh Islam. Rupanya kalau orang bersyariat, kemiskinannya meningkat. Persoalan tata kelola pemerintahannya, pelayanannya buruk. Oh begitu loh syariat. Pembangunannya ndak terjadi lamban dan sebagainya. Padahal bukan. Ya, ini menjadi persoalan besar bagi kita karena timbul stigma-stigma yang tidak bagus terhadap syariat. Ini tantangan. Kemudian juga seorang kita harapkan ke depan pemimpin-pemimpin itu yang benar-benar tahu anatomi Aceh dan tidak menjadi kesebelasan bagi elemen-elemen yang berbeda di Aceh. Artinya salah satunya yang kita harapkan jangan sampai kepentingan politik itu menghilangkan keseimbangan antara pembangunan dan pemerintahan. Intinya begini, kita mengharapkan sosok pemimpin yang bisa menjaga keseimbangan pertama antara politik, pembangunan dan pemerintahan. Yang kedua, antara Islam, Aceh dan nasional, kepentingan nasional. Keseimbangan ini yang benar-benar terjaga dengan baik. Kita mengharapkan sosok-sosok pemimpin yang dihasilkan, yang dipilih oleh orang-orang cerdas, orang yang punya kapasitas, benar-benar menjadi bukti bahwa menghasilkan pemimpin yang punya kapasitas. Dan apapun cerita komentar kita, apapun kita berbicara, sekeras apapun pembicaraan kita, yang menentukan semuanya di sana. Pertama Allah lah yang menentukannya lewat tangan-tangan para pemimpin-pemimpin kita yang punya kewenangan di Jakarta. Begitu kira-kira. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.